salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasimi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama kita sampaikan azza kita kepada Ar-Rasulil A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib, kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba atas syahada Abi Abdullah Al-Husain, dan kami sampaikan semua kepada seluruh para a'immatul adhar dari putra-putra Al-Husain alaihi salam, dan khususnya kita sampaikan azza kita kepada sahibil asri waz zaman. Ajarakallah ya sayyidi wa maulaya. أجرك الله يا سيدي ومولاي بشهادة أبي عبد الله الحسين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sampai kepada malam puncak. Setelah 10 hari kita setiap malam duduk mengenang Abi Abdullah Al-Husain, malam ini kita sampai kepada malam Ashura, malam yang paling sulit dan malam-malam yang paling penting yang ada dalam sejarah yang tertulis di bumi Allah ini. Malam Ashura adalah malam yang begitu sulit. Saat kita membicarakan malam Ashura seperti ini, kita mengingat malam Mabit Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib saat Rasul mau hijrah. Saat Rasul mau hijrah, tiba-tiba Rasul memanggil Imam Ali, "Ya Ali, Jibril datang kepadaku dan mereka orang-orang ini mau membunuh aku dan perbuatan keji terhadapku. Aku diizinkan malam ini untuk berhijrah. Tidurlah kamu di tempat tidurku." Artinya tidur di tempat tidur Rasulullah malam itu, seluruh pemuda Arab Quraisy dan selain Quraisy telah siap dengan pedangnya ingin membunuh Rasulullah di malam itu. Rasulullah bersabda, "Ali, kamu malam ini tidur." Imam Ali enggak melihat dirinya. Kalau aku tidur selamat, tidak. Tapi beliau cuma bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau selamat ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku selamat ya Ali." Imam Ali sujud syukur. Dan saat Imam Ali tidur, siap berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dalam semacam itu turun firman Allah, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah
wallahu raufum bil ibad. Ayat ini turun untuk Imam Ali membicarakan saat beliau bertidur di tempat tidur Rasulullah di malam hijrah. Yang artinya ada sebagian manusia yang menjual dirinya untuk Allah, hanya ingin meraih kerelaan Allah. Karena itu Rasulullah mengomentari, semalam tidurnya Ali di malam itu, pahalanya apabila dibagikan kepada Tsaqalain akan cukup. Malam Asyura mengenangkan kita kepada malam hijrah, di mana Imam Ali siap. Sekarang putra Ali bin Abi Thalib, sayyidu syababi ahlil jannah, malam ini dikepung oleh ribuan pasukan. Karena itu malam untuk kami, untuk malam ini sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, termasuk malam Asyura dan hari Asyura, beliau dan para pengikut setia beliau masuk kepada ayat falyuqatil fi sabilillah alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Dalam mereka berperang di jalan Allah, siapa mereka? Mereka yang telah menjual seluruh kehidupan dunia untuk akhirat. Sebagaimana Amirul Mukminin menjual dirinya untuk mardhati ridha, kerelaan Allah, Al-Husain dengan para keluarga dan sahabatnya malam Asyura, mereka yang menjual diri mereka, menjual semua yang mereka miliki untuk akhirat, untuk meraih kerelaan Allah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang menegakkan kalimat Allah, menurut ayat ini mendapatkan dua hal. Faman yuqatil fi sabilillahi, siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, maka terbunuh dia, au yaghlib, atau menang, fasanu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan pahala yang dahsyat, beragung sekali. Imam Husain telah menggadaikan dirinya, anaknya, dan semua yang beliau miliki untuk Allah. Dan Imam Husain mendapatkan ajrun azim ini di dunia dan kelak di akhirat. Memang beliau sayyidu syababi ahlil jannah. Dan di dunia, bagaimana seluruh dunia kalau masuk Asyura, kita akan melihat siapa Abi Abdillah al-Husain. Dan mungkin tidak ada perkumpulan umat manusia atas nama agama sebanyak apa yang terkumpul kepada makam Abi Abdillah saat hari Arba'in dengan puluhan juta manusia hadir. Sanu'tihi ajran azima. Karena itu orang yang berperang untuk Allah tidak pernah melihat apa yang akan terjadi. Dalam ayat lain, illa ihdal husnayain, peperangan untuk menegakkan kalimat Allah nggak pernah kalah. Menang semuanya. Syahid menang. Saat tidak syahid kena menang, ia menang. Semuanya menang. Illa ihdal husnayain. Abi Abdillah malam ini di Asyura, di hadapan kemah beliau ini, puluhan ribu manusia-manusia yang siap. Karena mereka dibeli. Mereka menjual akhiratnya demi dunia. Sementara Abi Abdillah dan para pengikutnya menjual semua kenikmatan dunia demi akhirat. Yasrunal hayatad dunya bil akhirah. Labbaik ya Husain. 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 Beliau menjual, artinya beliau hanya mencari kerelaan Allah, maka beliau mendapat ajrun azim. Dan semua pengikut-pengikut setia beliau sepanjang zaman, siapapun yang masih berjalan di garis ini untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia tetap akan mendapatkan kebahagiaan dunianya dan kesuksesan akhiratnya. Abi Abdillah, beliau berperang, beliau mengorbankan apa yang beliau miliki untuk agama. Dari anak-anak yang paling besar sampai yang paling kecil, saudara-saudaranya, keponakannya, semua keluarganya, dan para sahabat-sahabat setianya. Setelah semua ini pun tetap beliau masih, sebagaimana semalam saya katakan, setelah beliau melihat ini jasad-jasad para keluarga dan sahabatnya yang sebagian terpisah dengan kepala dengan jasadnya, tangan terpisah, beliau hanya mengatakan, in kana hadza yurdika fakhudh hatta tarda. Karena tidak ada bagi Abi Abdillah cuman kerelaan Allah. Sebagaimana ayahnya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah.
Malam hijrah ayahnya dikepung oleh seluruh pedang yang terhunus. Dan malam Asyura anaknya Sayyidu Syababi Ahlil Jannah dikepung semua ribuan manusia ini. Tetapi Abi Abdillah tetap dengan kemuliaannya, dengan keberaniannya, dengan melihat semua ini tidak bernilai. Karena yang bernilai cuma kerelaan Allah. Ridallah ridana ahlal bait. Kami akan sabar dengan semua ketentuannya dan kami akan terima. Malam Asyura, ayyuhal ikhwah wal akhawat, di mana malam semacam ini disebutkan dalam riwayat demi riwayat dalam buku-buku sejarah, Imam Husain mengumpulkan semua para sahabat dan keluarganya. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya di tengah-tengah mereka ini, malam Asyura. Apa yang beliau sampaikan saat itu? Beliau menyebutkan dalam khutbah beliau di malam Asyura itu, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Aku belum menemukan sahabat yang setia, yang lebih baik seperti sahabat-sahabatku. Terus, wala ahla baitin abar wala awsal wala afdal min ahli baiti. Aku juga tidak melihat keluarga yang lebih bakti, yang lebih baik, lebih mulia, dan yang lebih mau selalu mengikat persaudaraan seperti keluargaku. Fajazakumullahu jami'an anni khaira. Semoga kalian semua, keluarga dan sahabatku, Allah akan balas semua kebaikan kalian. Kemudian dengarkan apa terusan khutbah Abi Abdillah. Beliau dalam khutbahnya beliau mengatakan begini, saya terjemahkan langsung saja. Wahai para sahabat dan keluargaku, sepertinya cuman hari ini kita dihadapkan mereka, dan besok kita semua akan berhadapan dengan mereka sisa hari ini. Wahai keluarga dan sahabatku, aku izinkan kalian malam ini tinggalkan aku seorang diri. Pergilah kalian, jadikan malam ini mampu kalian untuk lari sembunyi-sembunyi. Tinggalkan, bawa keluarga, bawa semuanya, karena mereka musuh ini cuman mengharapkan aku. Ya Aba Abdillah, beliau siap untuk semua, dan ini yang bicara maksum, bukan basa-basi. Artinya saat sampai kalau ada mereka yang keluar nggak mengikuti, sudah tidak lagi memiliki dosa, karena Imam Husain telah mencabut, aku telah bebaskan kalian dengan kewajiban ini. Saat Imam Husain menyampaikan ini, gemuruh tangisan dari keluarga maupun para sahabat. Mereka para keluarga, kami meninggalkan kamu ya Aba Abdillah. Demi Allah kami akan tetap bersamamu. Kami akan memerangi musuh-musuhmu sampai kami mati demi membela engkau ya Aba Abdillah. Dan sampai supaya semua kami bergabung denganmu. Besok kita akan ketemu di hari Asyura. Mungkin besok kita bicarakan. Malam ini Imam Husain minta semua supaya pulang. Tapi besok setelah mereka semua gugur, justru beliau mengatakan, hal min nasirin yang suruni. Ada apa itu? Insya Allah besok. Tapi malam ini beliau izinkan, pulanglah kalian. Ini mereka puluhan ribu ini cuma ingin menghadapi aku saja. Yang mereka cari cuma aku. Kalian pulang. Para keluarga, semua mereka teriak. Tidak mungkin kami akan meninggalkan kamu, wahai Aba Abdillah al-Husain. La wallahi ya ibna Rasulillah. La nufarika abadan. Kami tidak akan meninggalkan kamu seorang diri, tapi kami menjaga kamu, kami berjuang bersamamu, kami membela kamu sampai akhir. Karena itu kemudian Imam Husain menyampaikan terima kasihnya. Para sahabat juga begitu. Para sahabat juga teriak. Bahkan mereka menangis mendengarkan tawaran semacam ini. Ada Muslim bin Aus saja. Muslim berkata, wallahi law alimtu anni uqtal thumma uhya thumma uhraq thumma udarrab yuf'alu dhalika bi 70 marra ma faraqtuka hatta alqa himami dunaka. Demi Allah, kalau aku mati,
kemudian dicincang, dibakar, dibuang debunya, kemudian dihidupkan lagi 70 kali semacam ini, tetap aku siap membela engkau ya Aba Abdillahil Husain. Zuhair bin Al-Qain 75 tahun sudah umurnya. Sahabat, lawadittu anni qutiltu thumma nusirtu thumma qutiltu hatta uqtalu hakadha alfa marrah wa anna Allah ta'ala yadfa'u bidzalikal qital an nafsik wa an anfusi haula'il fityan min ahli baitik. Demi Allah ya Imam, kalau aku dibunuh, dibangkitkan lagi, dibunuh, apapun sampai 1000 kali dibunuh, kalau itu bisa menyelamatkan engkau dan keluargamu, aku siap. Kenapa sekali? Yasrunal hayatad dunya bil akhirah. Karena orang yang menuju kepada Allah, ingin berjuang menuju kepada Allah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran, biasanya yang menggandoli, kalau bahasa Jawanya, yang menarik kita itu bumi. Thaqaltum ilal ard. Setiap diajak untuk berjuang, berat. Seperti dunia Asia, semua memberatkan dia. Imam Ali yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Abi Abdillah dengan para pengikutnya yasrunal hayatad dunya bil akhirah. Habib bin Mudahir juga begitu. Bahkan Habib bin Mudahir mendengarkan Sayyidah Zainab di kemahnya berkata kepada Imam Husain, "Ya Aba Abdillah, bukan sudah kamu uji para sahabatmu yang bersamamu ini? Jangan besok sekali langsung kamu dilepas." Kenapa sampai bertanya begini Sayyidah Zainab? Karena sudah terlalu banyaknya yang kemarin teriak-teriak depan Muslim bin Aqil, menangis Imam Husain, tiba-tiba mereka semua ingkar. Muslim bin Aqil kan ketika sampai, semua orang menyambut karena utusan Imam Husain dengan tangisan. Dibayat 18.000, bahkan dalam riwayat 25.000 yang bayat. Tapi besoknya tinggal 300. Setelah itu malam tinggal 30. Salat Isya tinggal 3. Beliau salam, satu pun gak mendapatkan orang. Sayyidah Zainab sampai berkata, "Ya Aba Abdillah, kamu sudah uji." Kata Imam Husain, "Aku sudah tahu mereka." Pembicaraan Sayyidah Imam Husain pada Sayyidah Zainab didengarkan oleh Nafi', salah satu sahabat. Nafi' pergi menyampaikan kepada Habib bin Mudahir. Habib kemudian mengeluarkan, "Ayo keluar semua kami, para yang sahabat-sahabat ini suruh keluar." Kemudian beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Zainab ini. Karena itu kemudian kata Habib, "Ayo kita semua pergi ke kemah Zainab supaya Zainab tenang." Salamullahi ala Zainab, jabalatus sabar, batalatu Karbala. Habib kemudian depan kemah Zainab, Habib berkata, "Ini para pemuda telah menghunuskan pedangnya dan gak pernah akan dimasukkan lagi sebelum membunuh mereka yang ingin mengganggu kalian. Ini para pemuda kami telah menyiapkan anak panahnya untuk menghalau semua yang ingin berbuat keji pada kalian. Kami telah siap." Sayyidah Zainab mendengar itu, kemudian beliau gembira. Beliau berkata, "Iya, tolonglah kami keluarga Rasulullah." Dan di malam itu tangisan histeris, semua menangis. Sayyidah Zainab, salamullahi ala Sayyidah Zainab. Demi Allah, Sayyidah Zainab gak memikirkan dirinya. Yang dipikirkan oleh Sayyidah Zainab cuma Al-Husain. Silahkan kita baca sejarah Karbala. Sayyidah Zainab gak pernah menyebut nama anaknya Muhammad atau Aun. Yang disebut cuma Aba Abdillahil Husain. Sayyidah Zainab. Dan Sayyidah Zainab ini semenjak umur 5 tahun tahu apa yang akan terjadi. Karena begitulah Sayyidah Fatimah Zahra Ummul Husain salamullahi alaiha. Di akhir hayatnya, saat di ruangan di kamar, Sayyidah Zahra sakit terlentang dengan semua yang pernah terjadi pada beliau. Kemudian di situ ada Amirul Mukminin, ada Imam Hasan, Imam Husain, Zainab dan Ummi Kulsum. Sayyidah Fatimah memandang semua ini, kemudian pandangannya sampai kepada Zainab yang masih umur 5 tahun. Kemudian Fatimah dengan berat mengangkat tangannya memberi isyarat, "Kemarilah Zainab putriku." Zainab mendekati
dipeluk oleh Fatimah. Dalam kondisi sakit Fatimah, kemudian Sayyidah Fatimah membisikkan sesuatu kepada telinga Zainab. Setelah dibisikkan sesuatu, Zainab menangis, langsung keluar dari kamar itu. Saat beliau keluar diikuti oleh Imam Husain. Adikku Zainab, apa yang dikatakan ibu padamu? Kata Sayyidah Zainab, oh abangku Husain, kelak yang disampaikan ibu akan kusampaikan kepadamu di padang Karbala. Dan itu akhirnya yang Sayyidah Zainab besok hari ke-10 di akhir telah terbunuh semua. Sayyidah Zainab minta agar Imam Husain membuka lehernya dan kemudian menciumnya. Setelah mencium, beliau menatap ke arah Madinah seraya berkata, Ummah, ibuku, telah kusampaikan wasiatmu dan amanatmu. Karena Sayyidah Fatimah berkata, Zainab, aku tidak akan sampai saat abangmu Husain dibantai di Karbala. Ciumlah leher Al-Husain mewakili aku, ya Zainab. Malam Asyura, malamnya dijadikan oleh Al-Imam Husain malam membaca Al-Quran, malam salat. Imam Husain memerintahkan Abbas, sore mau menjelang maghrib, Abbas pergilah kepada mereka supaya diulur, jangan sampai memerangi kita di malam ini. Karena malam ini akan kami habiskan untuk salat. Karena Allah Maha mengetahui, fa inni uhibbus salata wa tilawatal Quran. Karena itu di malam Asyura disebutkan dalam riwayat dawi kedawiyin nahal, bergemuruh suaranya. Baina raki'in wa sajidin wa talin, antara yang rukuk, yang sujud, yang membaca, yang bermunajat, seluruh keluarga Abi Abdillah, keluarga sahabatnya di malam itu. Dan ini pelajaran pada kita. Kalau kita menjadi aktivis, kita ingin berjuang untuk agama, jangan pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan ibadah hubungan kita pada Allah. Jangan sampai ada waktu lewat sholat kita karena sibuk kita meeting untuk sesuatu. Nggak ada di atasnya. Lihat Abi Abdillah, bahkan besok lihat di tengah-tengah perang beliau sholat. Supaya jangan ada alasan ada orang yang lagi aktivis, menjadi aktivis semangat berjuang untuk agama, tapi sholatnya kacau, ibadahnya kacau, tidak ketemu itu. Ini Abi Abdillah yang mengajarkan. Malam Asyura beliau sholat, membaca Al-Quran, bermunajat terus. Malam Asyura adalah malam yang dijadikan oleh beliau untuk sholat, membaca Al-Quran, bermunajat, memohon kepada Allah, pasrah kepada Allah. Malam Asyura adalah malam kesetiaan, di mana para keluarga dan sahabat menyampaikan setianya kepada Abi Abdillah. Malam Asyura adalah malam keberanian, di mana mereka semua tidak mundur, walaupun mereka cuma segelintir di hadapan puluhan ribu, tidak pernah mundur. Malam Asyura adalah malam cinta, yang tidak pernah mereka melihat dirinya ada, yang dilihat adalah hanya Aba Abdillah al-Husain, yang penting Abi Abdillah. Seperti mana Imam Ali di malam Lailatul Mabit gak pernah melihat dirinya, kamu selamat ya Rasulullah, selamat cukup, aku dan semua gak ada nilai. Malam Asyura, malam cinta, malam pengorbanan, malam yang tidak ada lagi di pihak Abi Abdillah yang melihat ada sesuatu yang mahal. Yang mahal cuman kerelaan Allah, dan untuk itu semuanya murah. Malam Asyura adalah malam yang benar-benar harus selalu kita mengingat malam Asyura, supaya saat kita berjuang, saat kita ingin menegakkan sesuatu, jangan sampai kemudian kita disibukkan oleh urusan perjuangan yang kita anggap berjuang, sementara kita lupa hubungan kita dengan Allah. Malam Asyura, malam contoh, malam di mana diajarkan dan kita mengambil pelajaran yang paling besar di malam Asyura adalah malam kesetiaan seorang pengikut kepada sang imam yang wajib ditaati. Ini mengajarkan kita bagaimana juga ketaatan kita kepada Al-Imam Al-Hujjah Ajjalallahu Farajahus Syarif, di mana ungkapan para keluarga,
ungkapan para sahabat, semuanya cuma menuju kepada Abi Abdillah. Bahkan dalam satu riwayat, Abi Abdillah di hari Asyura itu ada salah satu keluarga keponakan dia semuanya, izinkan aku berikan. Abu Abdillah tanya, kaifa tuqatilu hadzal jam'il kabir wal jam'il ghafir? Bagaimana kamu akan memerangi begini banyak musuh ini? Tiba-tiba jawabannya, man kana badilan fika muhjatahu la yahummuhul qilla wala kathra. Wahai Abu Abdillah, orang yang siap mengorbankan dirinya untukmu tidak pernah sibuk banyak atau sedikit yang dia hadapi, nggak ada artinya semuanya. Pelajaran di hari Asyura, kita tidak boleh cuma hanyut dalam pelajaran, hanyut dalam tangisan, walaupun tangisan ini besar pahalanya, tapi tidaklah kita mengambil pelajaran dari 10 hari training kita duduk bersama mengenang Abi Abdillah. Pelajaran Asyura itu kita bawa sebagai bagaimana caranya tahun ini harus lebih baik kita daripada tahun yang lalu, dan seterusnya begitu. Malam ini adalah malam Abdullah Radhi atau Ali Al-Asghar. Ya Abu Abdillah, dari Ali Al-Akbar sampai Al-Asghar, saudara-saudara, keponakan, dan kemudian siap bentar lagi lihat para wanita ditawan. Semua itu bagi beliau. Beliau hanya mengatakan, kalau ini membuat engkau rela, ya Allah, ambil semuanya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan Abi Abdillah. Dan orang yang mengingat perjuangan Abi Abdillah dari sekian banyak pelajaran, mungkin ribuan, mungkin jutaan. Karena setiap tahun kita mengenang Karbala, setiap tahun kita mendapatkan pelajaran dari Abi Abdillah. Kita juga belajar dari Abi Abdillah. Jangan pernah kita telah merasa berbuat banyak untuk Islam ini. Abi Abdillah yang korban semua itu, beliau cuma mengatakan, kalau ini membuat kamu rela. Tidak ada contoh seperti Karbala. Karena itu kalau kita selalu mengingat Karbala, kita akan jauh dari ghurur dan ujub yang pernah kita merasa telah berbuat. Semua kita tidak ada walau 0,00% dari apa yang telah diperlakukan oleh para pejuang Karbala. Sehingga kita akan malu kalau pernah menghitung diri kita, merasa pernah telah berbuat. Malam ini malam Ali Al-Asghar. Umurnya dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang lebih, tapi yang jelas tidak sampai 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan cuma 2-3 bulan, tapi banyak menyebutkan 6 bulan umurnya. Masih radhi, masih menyusu. Ini hari ke-9, mulai hari ke-7 sudah nggak punya air mereka. Nggak ada air sudah, mulai hari ke-7 habis semuanya. Imam Husain setelah melihat di hari Asyura masing-masing para sahabatnya, keluarganya berguguran, beliau pergi ke kemah. Tiba-tiba ada Zainab yang teriak, kesian anak ini. Hatta suara nangisnya sudah tidak ada. Ibunya sudah gak mampu menyusuinya, kering. Bibir anak ini kering, dahaga. Suara tangisannya pun sudah tidak bisa lantang. Imam Husain melihat anak itu, kemudian Imam Husain salamullahi alaihi, beliau mengatakan, nawilini waladir radhi liuwaddi'ahu. Bawa ke sini anak kecil itu, aku akan berpisah dengan dia. Salamullahi alaika ya Abu Abdillah. Kemudian dibawa. Abi Abdillah ingin memberikan pelajaran kepada umat ini. Kalau orang-orang itu begitulah sifat mereka, manusia-manusia biadab. Supaya sampai tuntas kekejian mereka nampak. Tiba-tiba orang anak ini dibawa. Dan Imam Husain hanya mengatakan dengan suara lantang, dia teriak di hadapan mereka musuh-musuh. Ya qaum, qataltum ansari wa auladi. Kalian telah membunuh semua para sahabatku, anak-anakku dan semua keluargaku. Wa ma baqiya ghairu hadzal tifl. Enggak ada yang sisa kecuali anak kecil ini.
Illam tarhamuni farhamu hadat tifil. Kalau memang kalian sudah tidak pernah akan memberikan rahmat padaku, kasihani anak kecil ini. Orang yang nggak beragama lihat anak kecil pasti tidak akan tega. Bahkan lihat binatang nggak tega, apalagi manusia. Laqad jaffa laban fi sadri ummi. Sudah tidak ada lagi air, susunya ibunya. Diangkat. Manusia yang biadab melihat cucu Rasulullah mengangkat anaknya yang paling kecil untuk meminta seteguk air, padahal air dan semua jagat ini diciptakan oleh Allah karena datuknya Muhammad. Laula kama khalaqtul aflak, semua ini air dan semuanya Allah ciptakan untuk Sayyidil Wujud Muhammad. Hari ini cucunya mengangkat anaknya yang paling kecil minta air. Apa yang diberi? Karena pandangan ini takut Umar bin Sa'ad akan menggugah pasukannya. Tiba-tiba diperintahlah Harmalah yang paling pandai memanah. Anak itu dipanah dengan 3 cabang langsung kena ke lehernya. Dari kanan sini menembus ke kiri, di hadapan dan di bawah oleh ayahnya. Dan darah itu keluar. Imam Husain membawa darah itu, kemudian dilempar ke atas sambil beliau berkata, "Hawan alaihi annahu bi'ainillah." Semua ini ringan bagiku selagi ini dalam pandangan Allah. Ya Aba Abdillah, maafkan kami ya Aba Abdillah. Kami cuma masih pandai menangis ya Aba Abdillah, belum mampu melakukan sesuatu untuk agama yang kamu perjuangkan ini. Maafkan kami. Tergeletar anak itu dan mati di dalam pangkuan. Para wanita di belakang melihat. Dengan sedih mereka teriak semua. Hawana alayya ma nazzala bi annahu bi'ainillah. Kemudian Imam Husain berkata, "Ya Allah, jangan sampai anak kecilku ini lebih murah daripada anak unta saleh, Nabi Saleh. Yang Allah hancurkan mereka ini kaumnya Nabi Saleh karena mereka membunuh unta itu. Anakku jangan sampai lebih hina, lebih murah dari nilai itu. Ya Allah, hancurkan mereka ini." Dan Allah kabulkan doa Imam Husain. Jadi peristiwa Karbala dan khususnya malam Asyura adalah malam renungan kita. Untuk bagaimana apa yang telah kita lakukan terhadap agama ini. Kita sudah tidak berjuang mungkin, bahkan malah untuk konsekuen dalam beragama juga kadang-kadang kita kurang. Malam ini kita akan bertaubat, bertawassul kepada Ar-Rasul, kepada Imam Husain salamullahi alaih. Mudah-mudahan kita mampu memiliki perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu memegang agama ini, kemudian memperjuangkan agama ini, dan melihat selain ini adalah murah. Dan demi hak Husain, demi keasingan Al-Husain, bi ghurbatil Husain, bi 'atshil Husain, kita mohon selalu pada Allah agar Allah beri kemenangan kepada saudara-saudara kita kaum mujahidin yang sedang memperjuangkan kebenaran dimanapun mereka berada. Semoga Allah menghancurkan semua orang-orang zalim, dan semoga mereka orang-orang yang berjuang dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya Said Ali Khamenei dan semua para maraji'il idham. Semua dijaga oleh Allah para maraji' kita, dan mereka yang memperjuangkan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah menghancurkan musuh-musuh Islam yang ingin melakukan kekejian terhadap umat ini. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lailu wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.